Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Hermawan dengan NIM 202401000127. Saya dari kelas SD 24J. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas PPT yang sudah saya buat tentang pendidikan seumur hidup dari sesi 14. Yang pertama ada pendahuluan. Pendidikan adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Yang kedua, melibatkan lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir, konsep pendidikan seumur hidup pada mulanya dikemukakan oleh John Dewey dan dipopulerkan oleh Paul Langford melalui bukunya yang berjudul An Introduction to Lifelong Education. Kemudian konsep dasar pendidikan seumur hidup. Yang pertama, pendidikan berlangsung sepanjang hidup dan tidak pernah berakhir. Maksudnya adalah proses belajar tidak terbatas pada masa sekolah formal, melainkan terus belajar sepanjang usia seseorang. Contohnya seperti anak-anak belajar membaca, menulis, dan berhitung. Dewasa mengikuti pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan profesional. Dan yang terakhir, usia lanjut, belajar menggunakan teknologi seperti handphone atau media sosial untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga. Yang kedua, bertujuan membentuk kepribadian manusia seutuhnya. Pada poin kedua ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek diri individu, baik secara intelektual, emosional, sosial, fisik, maupun spiritual. Dan ketiga, meliputi pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan itu bukan cuma dari sekolah saja, tapi juga bisa dari luar sekolah atau dari kehidupan sehari-hari. Makanya pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, formal, contohnya SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, non-formal, ikut kursus Inggris, pelatihan komputer, dan les musik. Dan yang terakhir, informal, contohnya belajar sopan santun dari orang tua. Poin dan keempat, konsep ini mencakup transmisi informasi, disiplin hidup, dan pertumbuhan. Selanjutnya, filosofi dan landasan pendidikan seumur hidup. Menurut filosofi, pendidikan menyatu dengan kehidupan. Menurut landasan agama, tuntunlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Menurut landasan negara, GBHN tahun 1978, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, pendidikan seumur hidup sebagai tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Baik, selanjutnya tujuan pendidikan seumur hidup. Yang pertama, mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai kodratnya. Yang kedua, meningkatkan proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian yang dinamis. Yang ketiga, membina individu agar produktif, berkarakter, dan berintegritas. Dan yang terakhir, keempat, meningkatkan keterampilan untuk menghadapi perubahan teknologi dan masyarakat. Dasar pemikiran pendidikan seumur hidup. Ideologis, hak asasi untuk memperoleh pendidikan, ekonomis, pendidikan sebagai investasi diri, sosiologis, mengatasi hambatan pendidikan formal, filosofis, dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, teknologis, penyesuaian dengan kemajuan iptek, dan yang terakhir psikologis dan pedagogis, mendukung kebutuhan pendidikan yang kompleks. Konsep kunci pendidikan seumur hidup. Yang pertama, pendidikan seumur hidup sebagai sistem pendidikan berkelanjutan. Yang kedua, belajar seumur hidup untuk adaptis dan perkembangan diri. Ketiga, metode belajar seumur hidup yang fleksibel. Dan yang terakhir, kurikulum yang mendukung prinsip pendidikan seumur hidup. Implikasi pendidikan seumur hidup. Yang pertama, ekonomi, meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas. Yang kedua, keadilan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Ketiga, peranan keluarga untuk membantu pendidikan informal. Keempat, perubahan teknologi untuk mengatasi ketersinggungan manusia. Dan yang terakhir, vokasional, menciptakan tenaga kerja terampil dan siap bersaing. Kesimpulan yang dapat saya ambil, pendidikan seumur hidup adalah proses yang dinamis dan holistik, penting bagi individu dan masyarakat untuk terus belajar dan berkembang. Baik,
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.